Halo, apa kabar? Semangat pagi selalu. Nah, siapa yang selalu semangat, siapa yang selalu semangat pagi. Ya, pagi hari ini di jam 5 pagi saya sudah rekaman. Nah, terima kasih buat tim Smart People, buat Gembala Smart People, Bapak Abraham yang sudah berikan saya kesempatan buat membagikan voice ini. Entah voice ini mau ditayangkan atau tidak, saya tidak tahu. Karena terus terang saya mohon maaf, saya baru bisa memberikan voice ini dengan waktu yang mepet. Saya baru memberikan voice ini jam 5 pagi ini. Saya karena memang dari pagi sampai malam pagi ini saya baru sampai dari pekerjaan saya melakukan perjalanan itu sekitar 600 kilo itu, berangkat pagi pulang pagi saya. Saya mohon maaf karena sebenarnya ini murni kesalahan saya sudah dipesanin beberapa saat yang lalu untuk rekaman voice. Tapi di luar itu saya sangat salut kepada tim Smart People dan Bapak Gembala di Smart People dengan kreativitas yang luar biasa. Kemarin biasa ketika saya diundang untuk khotbah secara online, secara offline. Tetapi ini melalui voice, sebuah kreativitas. Tahu nggak, ketika kita nyetir mobil dengan jarak jauh tuh, kita kayak nyetir sendiri gitu ya. Ini nih sebuah solusi. Kita dengarkan tuh, kita dengar itu cuman voice. Saya tuh bertanya-tanya juga, aneh juga Smart People ini. Awalnya mengeluarkan uh, firman Tuhan, pemberitaan firman Tuhan melalui video di YouTube gitu, melalui siaran live di YouTube. Tapi sekarang malah disuruh pakai cuman voice gitu. Bukankah ini sesuatu penurunan gitu? Biasanya kan ada live. Tetapi ini sangat sangat ternyata kalau saya pahami gitu, ini sangat-sangat penting, sangat-sangat berguna gitu. Ketika kita sambil nyetir tuh kita coba aja dengerin orang bicara, ngomong nih seperti kita didengarin. Malah lebih masuk ketika kita dengerin firman Tuhan gitu, kita sambil nyetir. Itu apalagi sendiri malam gitu ya, sambil bukan cuma membuang kantuk, kita dapat pelajaran sesuatu yang lebih berharga dari kesaksian-kesaksian, dari nasihat-nasihat melalui voice ini. Semoga teman-teman, saudara-saudara yang dengarkan voice saya ini boleh beroleh sebuah makna, boleh sebuah hikmat dari apa yang saya bicarakan ini. Saya salut dari kreativitas ini. Kreativitas itu muncul dari mana? Kreativitas itu muncul dari ketika seseorang itu tidak selalu nyaman berada di zona nyaman. Artinya ketika orang itu mau selalu berpikir, mau selalu membuat sesuatu yang baru, mau selalu tidak mau berada di sesuatu tempat yang sama, hal yang sama. Jadi orang itu mau terus mengembangkan dirinya berpikir. Dan semua orang belum tentu punya ini. Nah, kita harus mencontoh saudara-saudara dari sebuah kreativitas di tim Smart People ini. Pada malam hari ini pada pagi hari ini saya mau bicara tentang kesempatan. Tetapi sebuah kesempatan yang dipandang dari sudut keilahian, itu dari sudut Tuhan memandang sebuah kesempatan atau kesempatan yang diberikan oleh Tuhan itu apa. Tentang kesempatan yang ada pada kita itu apa gitu. Bagaimana sih kita memandang sebuah kesempatan yang datangnya daripada Tuhan. Saya mulai dengan kesaksian. Suatu hari beberapa minggu yang lalu, ketika di tempat usaha saya punya teman gitu. Wah, teman ini dari luar, bukan teman itu yang sering di tempat usaha saya. Teman ini dari luar. Malam itu dia ada japri atau WA saya gitu. Di mana bro gitu. Lagi di luar, saya bilang saya mau balik juga gitu ke tempat usaha saya gitu. Jadi saya balik, ketemulah saya sama dia. Nah, di depan tempat usaha dia tuh saya duduk, dia kayak termenung gitu, mukanya merah gitu, kayak ada memendam sesuatu. Singkat cerita,
teman saya ini memang sedang berproblem dengan rumah tangganya. Ia digugat cerai oleh istrinya gitu. Tapi saya tidak mau bercerita detail permasalahannya apa di sini. Karena beberapa permasalahan gitu. Dia itu datang bercerita dengan penuh emosi sampai suatu saat dia dicerita itu dia di dalam mobilnya itu, mobil itu dia sewa. Datang ke tempat saya itu, tapi dia itu bawa mobil sewaan, bawa bensin di dalam mobil. Kalau artinya gini dia cerita, karena ini bermasalahnya dengan pasangannya ya. Jadi aku mau bakar bro, katanya tempat itu kerja pasanganku gitu. Ini mau kutabrakin mobilnya terus aku bakar aja di situ. Ini bensin udah siap katanya. Aku siap aja sudah masuk dalam tanda kutip masuk penjara gitu dia bilang. Nah profil teman ini dia punya satu orang anak yang mungkin usianya sudah teenager gitu. Jadi dia cerita gitu sama saya gitu. Ini saya persingkat ya ceritanya. Terus saya bilang gini, ketemu gitu. Mana tuh bensin sama mobilnya? Tuh di depan, dia bilang. Ya udah sana, saya bilang gitu kan. Saya candain gitu. Ya udah sana cepat bakar gitu. Datangin sana, saya bilang tabrakin terus bakar. Nah, maksud dia itu ketemu saya tuh pengen curhat gitu. Tapi saya jawab malah kayak gitu, saya candain gitu. Jadi kita ngobrol lah akhirnya di situ saya bicara. Pada intinya saya ngomong, saya tidak akan detail di sini, saya tidak akan berapi-api di sini karena kebetulan pagi sudah. Jadi saya cuma bicara seperti ini. Kamu akan ciptakan monster-monster seperti kamu kalau kamu lakukan itu, saya bilang. Karena kamu tidak bisa jadi panutan bagi anakmu kalau kamu sampai lakukan itu. Siapa yang jadi, karena anaknya seorang laki-laki gitu. Laki-laki butuh panutan seorang ayah yang baik supaya dia menjadi seorang laki-laki yang baik ke depannya. Saya ceritalah seperti itu, panjang lebar, pada intinya saya persingkat. Dia sampai nangis gitu, saya nasihatin lah, kayak gini saya terangin sedikit yang saya tahu gitu. Dia sampai nangis gini. Nah, yang saya mau bagikan ke bapak, ibu, saudara-saudara semua di sini, banyak dia bicara di akhir gini. Makasih bro, dia bilang gitu. Memang pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya. Kalau nggak ada kamu nih, saya bakar sudah, saya masuk penjara sudah, dia bilang gitu. Saya cuma menyeringai gitu mendengar perkataan itu. Pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Banyak di antara kita, orang-orang Kristen, hamba Tuhan sekalipun, semua yang percaya Yesus, semua yang percaya Tuhan, terjebak dengan nasihat-nasihat seperti ini. Pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Saya andaikan, saya beri logika ya. Pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Ketika dia berbicara itu kepada saya, dia berbicara dari sudut pandang siapa? Sedangkan yang dia percayai adalah pertolongan Tuhan tepat pada waktunya Tuhan. Artinya apa? Waktunya Tuhan, bukan waktunya yang kita tentukan. Sedangkan kalau dia berbicara tadi, terima kasih bro, pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya. Artinya menurut dia, saat itu adalah saat yang tepat Tuhan menolong. Ini sesuatu yang agak rumit Anda pahami. Enggak, coba Anda pelan-pelan pahami. Pertolongan Tuhan tepat pada waktunya Tuhan. Ini kan yang sering kita dengar dari nasihat-nasihat hamba Tuhan. Tetapi Anda pakai sudut pandang Anda untuk menilai pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya Anda. Jadi bukan tepat pada waktunya Tuhan. Artinya apa? Bahwa yang menilai tepat atau tidak itu adalah Tuhan, bukan kita. Kita seringkali seperti itu terhadap Tuhan. Bahwa kita memaksakan Tuhan, ya itu terjadi sekarang. Tepat pada waktunya. Waktunya kita maksudnya. Nah, seperti itulah yang banyak menjadi kesalahan-kesalahan. Sehingga banyak anak-anak Tuhan, sehingga banyak hamba Tuhan
Sehingga banyak orang yang berharap sama Tuhan itu gagal dan kecewa. Karena dia memaksakan Tuhan, menginginkan Tuhan, menyetel Tuhan sesuai dengan keinginannya. Memaksa Tuhan, waktunya Tuhan itu terjadi sesuai dengan waktu dan keinginan yang dia inginkan. Setahu saya karena ini cuma singkat, kita sebagai manusia, sebagai umat Tuhan, itu diberi sebuah kebebasan. Kita diberi sebuah taman Eden bahasanya, kehidupan kita ini. Kita diberi hak untuk mengelola, kita beri hak untuk menguasai semua kehidupan kita. Jadi kita sebagai manusia, kitalah yang mengelola waktu. Kitalah yang mengelola tubuh kita untuk mengerjakan segala sesuatunya. Tuhan biarkan Tuhan bekerja dengan waktunya. Tuhan biarkan Tuhan bekerja dengan kuasanya. Tuhan biarkan Tuhan bekerja dengan kehendaknya. Sehingga ketika semua itu terjadi, itulah kesempatan. Jadi kesempatan itu adalah waktunya Tuhan. Artinya kesempatan yang Tuhan beri kepada kita, itulah waktu kita. Jadi waktu yang ada pada Anda, yang Anda berhak memilih ini, Anda melakukan apa, Anda mengerjakan apa, Anda melakukan sesuatu yang berguna atau tidak, Anda melakukan sesuatu yang berguna produktif atau tidak, itu adalah kesempatan yang diberikan oleh Tuhan. Jadi kalau ada lagu waktu, hidup ini adalah kesempatan. Ya, kesempatan yang diberikan kepada Tuhan itu sudah ada pada Anda sekarang. Jadi mulai sekarang, Bapak, Ibu, saudara-saudara semua, lakukan yang terbaik yang kamu bisa. Bagaimana cara Anda melakukan? Bagaimana cara melakukan yang Anda bisa? Anda sudah diberi Taman Eden, Anda sudah diberi kekuatan, kapasitas untuk mengelola. Tinggal Anda mau atau tidak. Nah, yang menjadi permasalahan adalah Anda tidak mau. Anda tidak mau berpikir, Anda tidak mau bergerak, Anda tidak mau mengatur, Anda tidak mau melakukan dengan sebaik-baiknya. Nah, seperti itu juga yang terjadi pada saya hari ini. Saya kalah dengan waktu, sehingga saya harus ngepas sekali mengirim tempat ini, harus pagi-pagi saya mengirimnya, saya lebih bicara. Karena saya kalah dengan waktu. Saya kalah dengan kesempatan yang Tuhan beri kepada saya. Tetapi tidak apa-apa Bapak Ibu. Selama Anda masih hidup, Anda bernapas, Anda lakukan. Kalah, ulangi. Itu berarti Anda masih diberi kesempatan Tuhan maksudnya. Saya masih diberi kesempatan Tuhan. Walaupun belum tentu voice ini diterima, tapi saya lakukan. Nah, disitulah arti dari kesempatan Tuhan. Selamat pagi, mungkin cuma ini yang bisa saya bagikan, tidak panjang. Bisa diresapin. Ini dari sebuah kesaksian. Tuhan Yesus memberkati. Amin.